Sahabat anggrek, pemupukan tanaman anggrek dapat dilakukan melalui akar dan daun. Namun, pemupukan yang efektif adalah lewat daun. Karena daun mempunyai daya serap yang lebih besar. Hai sahabat anggrek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Kali ini Kembang Ayu akan kasih tahu cara pemupukan yang efektif lewat daun atau akar ya. Bagian pertama akan Kembang Ayu bahas tentang pemberian pupuk sesuai dengan usia tanaman. Baru bagian berikutnya akan Kembang Ayu sampaikan cara pemupukan yang efektif. Oke sahabat anggrek, salah satu bagian penting dalam perawatan tanaman anggrek tentunya adalah pemupukan. Perlakuan pemupukan setiap jenis anggrek itu berbeda-beda. Berbeda-beda bagaimana? Pemberian pupuk harus disesuaikan dengan usia tanaman anggrek. Ini sebagai kunci utamanya yaitu takaran NPK-nya. Yang pertama, sahabat anggrek, pupuk yang memiliki kandungan NPK dengan kandungan nitrogen tinggi yang digunakan untuk fase vegetatif, yaitu mendorong pembentukan sel-sel baru, khususnya untuk pertumbuhan tanaman anggrek, terutama batang dan daun dari penyemaian sampai anggrek muda. Apa itu fase vegetatif? Yaitu periode pertumbuhan tanaman anggrek dari penyemaian sampai anggrek muda. Yang kedua, sahabat anggrek, pupuk yang memiliki kandungan NPK dengan kandungan fosfor yang tinggi yang digunakan untuk fase generatif, yaitu merangsang proses pembentukan bunga. Untuk fase generatif ini dapat juga ditambahkan vitamin dan hormon pertumbuhan. Seperti video yang pernah Kembang Ayu buat tentang pemupukan dengan thumbnail seperti di atas ini. Oke? Yang ketiga, sahabat anggrek, pupuk yang memiliki kandungan NPK dengan kandungan fosfor dan kalium yang tinggi yang digunakan untuk tanaman pada fase generatif. Formula khusus ini untuk mempercepat dan memperbanyak terbentuknya bunga dan mencegah kerontokan bunga dan buah sehingga hasil produksi jadi maksimal. Oke sahabat anggrek, untuk pupuk yang memiliki kandungan fosfor dan kalium tinggi ini hanya untuk fase generatif ya. Apa itu fase generatif? Adalah saat anggrek mulai dewasa dan telah siap berbunga.
Lalu sahabat anggrek, untuk pemupukan lebih efektif mana? Lewat akar atau daun? Untuk tanaman anggrek yang habis daunnya sama sekali, pastinya tidak ada pilihan lain kecuali memupuk lewat akar. Tetapi untuk tanaman anggrek yang sehat, yaitu terdiri dari akar, batang, dan daun, lebih efektif pemupukan lewat mana? Sahabat anggrek, pemupukan tanaman anggrek dapat dilakukan melalui akar dan daun. Namun, pemupukan yang efektif adalah lewat daun. Karena daun mempunyai daya serap yang lebih besar daripada akar. Pemupukan lewat daun sangat efektif untuk pertumbuhan anggrek karena unsur hara dapat segera tersedia dan hasilnya pun cepat terlihat. Lalu bagian daun mana yang efektif untuk penyemprotan pupuk? Sahabat anggrek, penyemprotan efektif adalah di bagian bawah daun, karena bagian bawah daun terdapat stomata atau mulut daun, sehingga pupuk akan mudah diserap tanaman. Pemupukan melalui daun ini dilakukan pagi, yaitu pukul 7 sampai pukul 9, atau sore hari pada pukul 15 sampai dengan 17. Karena pada waktu inilah stomata akan terbuka secara maksimal. Saat sahabat anggrek memberikan pupuk, disarankan dengan menggunakan sprayer pada setelan yang paling halus. Penyemprotan dilakukan ke seluruh bagian tanaman dengan konsentrasi utama di bawah daun. Ini dimaksudkan karena stomata berada pada bawah daun anggrek. Pemupukan melalui daun yaitu lebih efisien karena unsur hara makro dan mikro dapat diserap secara cepat dan menggantikan akar apabila akar-akar tanaman ada yang rusak. Oke sahabat anggrek, setelah pemupukan 3 jam kemudian, sahabat anggrek harus bisa memprediksi untuk tidak terjadi hujan, dikarenakan pupuk akan luntur terbawa air hujan. Sahabat anggrek, ini saya carikan gambar dari Google, gambar penampang daun. Sahabat bisa lihat dari gambar penampang daun ini, daun memiliki mulut yang disebut stomata, yang sebagian besar terletak di permukaan daun yang bawah. Fungsi dari stomata adalah untuk mengatur penguapan air yang akan terbuka pada saat suhu yang tidak terlalu panas, sehingga air yang ada di permukaan daun dapat masuk ke dalam jaringan daun beserta unsur hara yang telah disemprotkan pada permukaan daun. Bila daun tersebut disemprot air, maka tekanan akan naik, sehingga stomata membuka dan menyerap cairan yang disemprotkan. Penggunaan pupuk-pupuk kimia atau anorganik pada akar secara terus-menerus jika tidak diimbangi dengan pupuk organik jangka panjang akan menjadikan media menjadi rusak. Namun dengan pemberian pupuk daun, hal tersebut dapat dihindari. Oleh karena itu sahabat anggrek, untuk penggunaan pupuk daun harus secara terus-menerus atau kontinu. Tetapi dengan dosis rendah. Jangan sampai kelebihan dosis karena akan mengakibatkan daun menguning atau terbakar. Oleh karena itu, bisa sebelum pemberian pupuk dilakukan penyiraman dengan air di bagian daun terlebih dahulu.
Sahabat anggrek, kalau tadi ngomongin masalah efektif pemberian pupuk di bagian daun, sekarang kita bahas tentang kelebihan pupuk lewat daunnya juga. Yang pertama, sahabat anggrek, pupuk daun ini kelarutannya lebih baik dibandingkan pupuk akar. Yang kedua, sahabat anggrek, pupuk daun ini jika disemprotkan di daun, pemberiannya akan lebih merata. Yang ketiga, sahabat anggrek, hasil pemupukan lewat daun akan lebih cepat terlihat dibanding pupuk akar. Satu lagi, sahabat anggrek, pupuk daun ini mencegah kerusakan pada media anggrek. Oke sahabat anggrek, beberapa hal sebelum sahabat menyemprotkan pupuk ke dalam daun yang harus sahabat ketahui adalah bisa dicatat. Yang pertama adalah larutan pupuk yang akan disemprotkan harus sesuai dengan petunjuk dalam kemasan pupuk. Jangan berlebihan, lebih baik kurang daripada berlebihan. Hal ini untuk mengimbangi frekuensi pemupukan bisa dipercepat. Misalnya saja dianjurkan 10 hari, bisa dipercepat jadi seminggu sekali. Begitu ya. Yang kedua, sahabat anggrek, pupuk daun disemprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah. Hal ini disebabkan karena pada kebanyakan daun tanaman, mulut daun atau stomata menghadap ke bawah atau bagian punggung daun. Agar sahabat tidak kesulitan, sahabat bisa menggantungkan tanaman anggrek, jadi bisa praktis cara memupuknya. Seperti yang sahabat lihat. Lanjut yang ketiga, pupuk hendaknya disemprotkan ketika matahari tidak sedang terik-teriknya. Kalau dipaksakan juga, pupuk daun itu banyak menguap daripada diserap daun. Yang keempat, sahabat anggrek, penyemprotan pupuk daun jangan dilakukan menjelang musim hujan. Risikonya, pupuk daun akan habis tercuci oleh air hujan. Dan lagi pula pada saat hujan tidak ada sinar matahari, sehingga stomata sedang menutup. Yang terakhir, sahabat anggrek, agar pertumbuhan lebih maksimal, tambahkan juga pupuk slow release seperti Dekastar di dalam dan di atas media. Dan tahu nggak sih sahabat anggrek, jika sahabat punya vitamin atau susu yang sudah kadaluarsa, air sisa infus, air tebu, dan madu juga bisa diberikan ke anggrek sebagai tambahan energi yang bisa membuat anggrek cepat berbunga. Caranya, larutkan bahan-bahan tersebut ke dalam air, lalu siramkan ke anggrek. Sudah pernah nyoba belum? Nah, sahabat anggrek, semoga dengan video ini sahabat tambah memahami tentang pemupukan yang efektif. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.